Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman, I love Kids Church. Shalom teman-teman. I love teachers. Shalom kakak-kakak. Shalom teman-teman. I love you. Shalom teman-teman. We love Kids Church. Shalom teman-teman. We love Kids Church. Kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah yuk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita kasih yes. 2, 3 ya. Yes. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik kita bersyukur loh kalau Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Oleh karena itu di hari ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita nyanyikan buat Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya siap memuji Tuhan hari ini? Siap. Ya. Kakak mau ngajak semua untuk melipat tangan. Kita sungguh-sungguh ya adik-adik semuanya. Yuk kita mau berdoa sambil mendengarkan suara musik. Kita renungkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita renungkan kasih setia Tuhan Yesus. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya kita menutup mata kita. Kita mau berdoa buat Tuhan Yesus dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu. Menyembahmu di sini. Kita katakan ada bagiku Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Boleh tangannya taruh di dadanya. Ku percaya Tuhan Yesus bagi kita. Ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Sama-sama kita katakan ku nyanyi haleluya. Boleh lambaikan tangannya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau yang hebat Tuhan. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa. Berbuah. Sama-sama kita lambaikan tangan kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, Tuhan.
Kita ulangi pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau. Ada bagi kami Yesus. Ada bagi. Katakan tak usah aku takut. Sebab Tuhan beserta kita. Tak usah aku takut. Sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang. Kau bimbang. Tak usah aku cemas. Kau penghib saat ku lemah. Saat ku lemah Kau kuat. Sama-sama kita angkat tangan kita, nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat Tuhan. Ajaib perkasa Tuhan. Perbuatanmu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Adik-adik, pujian ini yang kita nyanyikan buat Tuhan Yesus membuat hati Tuhan Yesus sangat senang. Oleh karena itu adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kakak mau ngajak sekali lagi, katakan ku nyanyi haleluya. Dengan mengangkat tangan boleh dilambaikan tangannya. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan Tuhan. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa. Ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjaga kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus sudah pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dengan sorak-sorai kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami mau bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau katakan kita duduk senang. Di mana-mana juga kita senang. Amin. Yuk tepuk tangannya yuk. Berdiri semuanya. Mana tepuk tangannya? Ya sayang, tepuk tangannya. Sama-sama katakan duduk senang. Senang berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus
oleh teman-temannya yang ada di samping kiri. Katakan, di mana-mana hatiku senang. Yeay. Adik-adik, kita udah siap bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ngajak semuanya untuk duduk kembali. Kita mau nyanyikan pujian untuk mendengarkan firman Tuhan loh adik-adik. Yuk adik-adik semuanya duduk di rumah, kita lipat tangan. Kita mau siapkan hati kita dengan serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar dan ku tanam di hatiku. Yes Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku boleh dipegang dadanya di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Erwin Dan kami di Kids Sabtu Ceria. Berarti ini Sabtu Ceria harus ceria Kak, dong. ya. Apa kabarnya di rumah? harus luar biasa. Harus luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita semua ya Kak. Amin. Nah bertemu lagi dengan kakak-kakak di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Nah biarlah ibadah ini boleh memberkati adik-adik di rumah. Amin. Terima kasih buat Kak Elfrida yang sudah membawa kita ke dalam doa pembukaan. Thank you Kak El. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Nah, hari ini kita akan mendengarkan atau menyampaikan tentang kisah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu tentang siapa Kak? Simpson dan Delila. Nah, adik-adik, Simpson dan Delila, siapa sih mereka? Dan Simpson ini siapa? Siapa ya Kak? Siapa ya? Ada yang tahu nggak cerita tentang Simpson? Kalau Ada yang nggak tahu ya? boleh komen ya Kak ya. Boleh di komen ya. Nah, Simpson ini adalah anak dari bapak ibu si Manoah, yaitu dia seorang perempuan yang mandul. Apa sih Kak artinya mandul? Mandul itu Kak, dia sudah tidak bisa mempunyai anak. Wow, kasihan banget Ya, ya. tapi tenang Kak, Wah. karena kasih karunia Tuhan, Wow. Tuhan memberikan seorang anak untuk bapak dan ibu Manoah. Tahu Wow. nggak siapa Kak? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Komen dong. Pasti Siapa Kak? Simpson. Nah, ini Kak Simpson ini boleh ada di muka bumi ini dan itu pun punya syarat dari Tuhan Betul Kak. kepada orang tuanya. Yang pertama Kak, apa syaratnya? Nah, ibunya Manoah tidak boleh meminum minuman keras Wow, saat sedang mengandung. Wow, keren. Karena dari dalam kandungan, Simpson ini sudah Tuhan yang tetapkan Kak. Oh, yang artinya nazir tuh. Ya, Wow, betul. keren. Luar biasa banget kan Kak. Luar biasa banget. Nah, Oke, berarti kalau sudah nazir Tuhan berarti ada sesuatu kelebihannya Kak. ada pastinya Kak. Berarti siapa yang tahu bahwa Simpson ini adalah memiliki kekuatan yang hebat? Ada loh Kak kekuatannya. Siapa? Ayo, siapa yang tahu tentang Simpson ini? Dan seberapa hebatkah Simpson ini? Ayo adik-adik kita mari saksikan video berikut ini. Ada singa.
Aku kuat. Sini kamu singa. Hahaha. Aku kuat. Hahaha. Wah, luar biasa ya Kak Simpson ya. Kuat banget kan Kak? Kuat banget. Simpson hanya dengan tangan kosongnya mengalahkan singa Kak. Wah, luar biasa. Masa iya sih Kak nggak ada alat gitu? Iya Kak, kakak bisa nggak? Enggak ah, takut. Nah itu kehebatan dari Simpson. Tahu kok- kenapa? Nggak tahu Kak. Karena kekuatan Simpson itu semua berasal dari Allah kita Wow, adik-adik di rumah. luar biasa ya. Luar biasa kan? Nah, tapi Kak sebenarnya juga kekuatannya itu dia salah gunakan loh Kak. Hebat kan sebenarnya? Iya. Tapi dia salah gunakan Kak. Kenapa tuh, Dia cari gara-gara terhadap orang Filistin. Dia mengumpulkan serigala dan mengikat ke ekor serigala itu obor. Kalian tahu adik-adik, baru dia lepaskanlah ke ladang orang Filistin. Terbakar dong Kak. Terbakar semua Kak. Itulah yang membuat bangsa Filistin itu marah, jengkel dengan Simpson. Ada lagi satu Wow, Kak. masih ada lagi. Dari ketidaktaatannya Simpson. Hmm. Karena Simpson berasal dari bangsa Israel, sedangkan Delila berasal dari bangsa Filistin, itu kan sebenarnya tidak boleh Kak. Iya, udah dilarang Tuhan Tidak kan? boleh Nggak adik-adik, itu tidak boleh. Tapi karena Simpson tidak taat, dia tetap menikahi Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Nah itu dia Kak. Itulah si Simpson ini menikahi si Delila. Inilah salah satu alasan bagi raja-raja Filistin untuk membujuk Delila untuk memberikan sejumlah uang kepada Delila supaya Delila membujuk si Simpson. Siapa tahu dengan itu tahu kelemahan Simpson ini. Oh, kira-kira kebujuk gak tuh Kak? Nggak tahu sih. Kebujuk nggak ya? Penasaran nih Kak? Penasaran? Kita saksikan aja ya Kak. Mari kita saksikan. Simpson, Apa Delila? aku mau tanya dong. Mau tanya apa? Kamu tuh cinta gak sih sama aku? Cinta dong. Bohong kamu. Enggak. Iya, kamu gak cinta sama aku. Cinta. Kak, buktinya kamu bohong sama aku tentang kelemahan kamu. Masa? Ya, kamu waktu itu pernah bilang, waktu tangan kamu diikat dengan tali baru, maka kekuatan kamu akan melemah. Tapi, waktu prajurit datang, ternyata kamu masih saja kuat. Terus, nih rambut kamu. Kamu bilang waktu rambut kamu dikepang, maka kekuatan kamu akan lemah. Tapi waktu prajurit datang, kamu masih juga kuat. Sudahlah sayang. Janganlah kamu marah-marah terus. Wah, gimana aku nggak mau marah? Kamu bohong terus sama aku. Jadi kasih tahu aku rahasianya supaya aku nggak marah-marah. Benar kamu ingin tahu Delila. Iya dong. Jangan bilang siapa-siapa ya, tapi Iya, aku nggak akan bilang. baiklah. Sejak dalam kandungan ibuku, Tuhan melarang ibuku untuk minum minuman keras. Dan sejak aku lahir, aku dilarang untuk menggunting rambutku. Jadi sejak kecil aku tidak pernah potong rambut. Jadi kayak gitu. Iya, Bener betul. ya? Kamu nggak bohong lagi sama aku? Tidak. Ya udah, kita tidur ya. Ya sayangku. Ayo. Yes, aku sudah potong rambutnya. Aku mau lihat apakah dia bohongin aku lagi atau tidak. Prajurit,
prajurit masuk sini. Ya, siap. Ya. Simpson bangun. Simpson, ada prajurit bangun. Itu ada prajurit. Delia, apa yang kau lakukan pada rambutku? Coba kamu buktikan kekuatanmu sekarang kalau kamu masih kuat. Tidak, rambutku. Diam, jangan banyak bicara, ikut saja. Wah, serem banget kan Kak? Ya. Nah, akhirnya seorang Simpson, seorang nasir Tuhan yang Tuhan percayakan, Bisa juga terbujuk ya Kak. bisa juga terbujuk oleh Delila. Delila. Itu Kak, udah berapa kali itu? Udah 3 kali loh Ya, ya. dibujuk. Akhirnya kemakan juga itu sama rayuannya si Delila. Ya. Iya, yang terakhir itu si Delila akhirnya memotong rambutnya Simpson dan Simpson. itu adalah kekuatannya Kak ternyata Kak. Ternyata ya, karena sejak kecilnya dia tidak pernah dipotong rambutnya karena itu kekuatannya. Nah, kakak tahu setelah dia potong rambutnya hilang kekuatannya kan Kak? Hilang. Orang Filistin datang Kak Oh, untuk ya? mencongkel matanya. Ih, serem banget. Bayangkan ya, Kak, ya. kakak adik-adik di rumah dicongkel mata, sakit enggak? Ih, Sakit. sakit. Serem deh. Terus abis dicongkel gitu buta dong Kak. Buta dong. Kan, Gak Kak? bisa lihat. Nggak bisa, gelap. Nah, adik-adik tahu setelah matanya dicongkel dan kalian adik-adik tahu bahwa dia jadi budak di Gaza. Budak. Jadi budak. Kalian tahu adik-adik apa itu budak? Kerja paksa, dipaksa kerja dalam keadaan buta loh adik-adik. Nggak bisa lihat sama sekali. Dipaksa dan disiksa. Yang tadinya dia kuat, yang tadinya dia bisa melawan singa, Iya. dan dia bisa melepaskan serigala di ladang orang Filistin dan membakar semua ladang orang, tapi setelah ini dia nggak ada apa-apanya. Kasihannya Kak. Kasihan banget. Nah itu adik-adik bisa lihat kan Simpson yang dipakai Tuhan begitu luar biasa dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan ketidaktaatannya akhirnya hilang kekuatannya. Jadi adik-adik di rumah perlu tahu kekuatan apapun yang kita miliki, yang sekarang ini nih kakak punya, Kak Mei punya, adik-adik punya, itu semua berasal dari Tuhan Dari adik-adik. Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh sombong, kita harus taat. Di saat adik-adik taat sama mama papa adik-adik di rumah, taat sama guru-guru adik-adik, taat sama kakak-kakak KC, adik-adik akan selalu disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, rajin beribadah. Iya, rajin beribadah. Pasti. Berarti semuanya harus taat ya Kak Harus ya. taat Kak. Iya, harus taat dan patuh, tidak boleh melawan. Melawan. Nah, kakak penasaran deh. Jika kira-kira kalau Kak Mela terjadi seperti ini, kira-kira Kak Mela mau berbuat apa sih kepada Tuhan atau bagaimana? Oh, kalau saat ini nih posisi aku seperti Simpson nih, Kak. itu ya. Nah, yang pasti pertama aku mau bilang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Oh iya gitu ya Kak. Itu Berarti, udah pasti. Kak. berarti kalau adik-adik di rumah melakukan kesalahan harus minta maaf. Mengakui Kesalahan, tidak Kak. boleh berbohong. Tidak boleh. Oh gitu ya Kak. Iya. Nah, jadi Simpson ini saya juga penasaran Kak. Penasaran. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, apakah dia sadar kesalahannya atau tidak? Bagaimana sih sikapnya di penjara itu loh? Iya, bagaimana ya Kak? Kasihan banget dia ya. Kira-kira Kasihan sih. bagaimana sih sikapnya? Bagaimana sih dia melakukan tindakan dalam keadaan seperti ini? Apakah dia masih mengingat Tuhan? Kira-kira seperti apa ya? Kayak apa ya Kak? Penasaran deh. Penasaran deh. Kita lihat aja kali ya. Mari kita lihat, saksikan video berikut ini. Tuhan, aku menyesal. Aku menyanyiakan kekuatanku yang daripadamu. Aku telah menjadi sombong karena kekuatanku itu. Ampunilah aku ya Tuhan. Sekarang aku buta. Aku lemah tak berdaya. Aku telah menjadi budak orang Filistin. Kini aku berseru kepadamu, ya Allahku.
Tolong kembalikan kekuatanku 1 kali ini saja. Amin. Simpson, keluar. Apa? Aku mau dibawa kemana? Jangan banyak tanya, nanti kamu tahu aja. Wah, ternyata Kak, orang yang sombong seperti Simpson pun punya hati yang baru untuk mengakui semua kesalahannya, Wow, Kak. hebat ya Simpson ya. Gak gampang loh Kak buat mengakui kesalahan Iya, kita. iya, nggak gampang memang. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik atau kita semua harus seperti Simpson dulu? Tidak mungkin kan adik-adik? Kita boleh ulas kembali bagaimana tentang kisah Yusuf di minggu yang lalu. Nah, Yusuf dia tidak mesti harus jatuh dulu seperti Simpson, tapi dia selalu mengikuti perintah Tuhan, dan bahkan ketika dia disakiti Kak, dia tidak mau membalas kepada keluarganya, abang-abangnya loh adik-adik. Dia taat ya Dia Kak ya? taat. Nah, sehingga dia menjadi orang nomor 2. Wow, semua orang taat loh sama dia adik-adik di Mesir, keren. Nah, semestinya adik-adik harusnya kita harus seperti Yusuf. Nah, seandainya pun terjadi dalam kehidupan adik-adik di rumah, melakukan kesalahan, melakukan kesalahan kepada siapapun, minta maaf, akui kesalahannya sama seperti Simpson tadi. Ya. Punya hati yang baru, ada sesuatu hal yang baru dalam hidupnya, mengakui kesalahannya. Itu hal yang baru, ya kan Kak? Karena mengakui kesalahan bukan hal yang mudah loh Kak. Gampang Nggak Kak, gampang. susah itu. Susah Nah, itu adik-adik. makanya adik-adik di rumah, mari belajar dari kisah Simpson. Kalau kita melakukan kesalahan, mari kita mengakui kesalahan kita. Kita harus menghadap Tuhan dan mengakui kesalahan kepada yang pertama kepada Tuhan. Pada Tuhan. Tuhan. Ya adik-adik, supaya kita selalu diberkati. Nah, tadi prajuritnya itu Kak bilang Simpson dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana ya Kak kira-kira ya? Ya, kira-kira Simpson mau dibawa kemana adik-adik? Mari kita Kita saksikan. lihat aja yuk. Mana kekuatanmu Simpson? Mana kekuatanmu Simpson? Badut. Badut. Badut kamu bisa mana kekuatanmu? Tuhan, aku berdoa kepadamu. Kembalikanlah kekuatanku 1 kali ini saja. Nah, ternyata prajurit tadi Kak membawa Simpson ke podium yang besar. Oh, untuk apa Kak? Dijadikan bahan olokan. Nah, waktu itu Kak, mereka mengadakan pesta penyembahan kepada para dewa mereka, orang Filistin itu. Nah, sehingga Simpson ini dijadikan bahan olokan, menjadi bahan lelucon. Kenapa Kak? Karena mereka merasa bahwa gembira dong, karena mereka bisa mengalahkan Simpson Udah nggak ada kekuatan lagi gitu ya Kak, yang ya? begitu hebat, yang begitu kuat, bisa mereka kalahkan. Jadi dijadikan bahan olokan oleh mereka. Gitu. Nah, Kak, tapi mereka tidak tahu loh adik-adik. Apa tuh? Mereka tidak tahu kalau Simpson itu sebenarnya rambutnya sudah mulai tumbuh. Kekuatannya sudah mulai kembali. Panjang lagi rambutnya. Iya, karena itu adalah kekuatannya. Nah, gitu. adik-adik tahu bahwa apa yang terjadi? Rubuh tempat tersebut. Tiang yang besar itu rubuh. Dan adik-adik tahu berapa orang? Berapa Kak? 3.000 jiwa, 3.000 orang mati. Banyak sekali loh itu Itulah adik-adik. Lebih banyak jumlah yang dia bunuh saat itu dari ketika dia masih ada matanya. Berarti pada saat itu Simpson berseru kepada Tuhan. Benar. Sehingga Tuhan menjawab doa Simpson. Sama seperti ayat firman Tuhan yang menjadi hafalan kita bersama adik-adik. Silakan baca Kak Mela. Kak Mei bacakan ya. Ya. Ayat hafalannya yaitu di Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah adik-adik, videonya nanti dikirim ya, ayat firman Tuhannya di nomor WA di bawah ini. Ya, coba untuk direkam videonya baru dikirim ya.
Nanti kita akan tampilkan minggu depan. Oke, biarlah kisah Simpson ini boleh memberkati adik-adik di rumah Ya. dan juga kakak-kakak yang ada di studio saat ini. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Silakan berdoa, Kak. Oke, adik-adik, kami mau undang adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk tidak sombong dalam hal apapun Tuhan. Karena kami tahu semua kekuatan kami yang kami miliki itu semua berasal dari Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biar mereka Tuhan untuk boleh belajar selalu taat Tuhan. Taat kepada mama papa mereka, taat kepada guru-guru di sekolah maupun taat kepada kakak-kakak KC, dan yang terutama adalah taat kepada Tuhan Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bye. Bye. Firman Tuhan yang kita dengar tadi, semoga itu bisa bertumbuh subur dalam hati kita dan boleh berbuah lebat. Berbuah lebat maksudnya apa sih? Berbuah lebat kita menjadi orang yang lembut, kita menjadi orang yang sabar. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye to you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye. Kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jangan